Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin ahli pangaosan, anu kusim kuling dipihormat dina waktos ayeuna, alhamdulillah disyukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sadayana tiasa pakemparium dina acara tholabul ilmi, anu mana ieu acara teh alhamdulillah diprakarsai oleh sahabat Ansor, PAC Ansor Raja Desa. Alhamdulillah seorang ketua ini Haji Usep terus memberikan semangat kepada saya supaya mengisi pengajian berikut ini sekaligus di online kan katanya. Meskipun saya sendiri sebetulnya kurang begitu pede ya, berhubung namanya online itu ya mencakup halayak ramai, orang banyak, mustaminya juga ya pasti tidak bisa diprediksi segmennya siapa saja, kelasnya mana saja, tahapan yang saya bawakan juga gitu seperti apa, kitab yang harus dibahas juga mungkin kitab apa. Tentu kalau memang ingin tepat sasaran ya harus tidak online sebetulnya gitu, atau dikasih judul ini pengajian apa, sasarannya siapa gitu. Itu mungkin bisa seperti itu sekiranya kita punya niatan yang lebih spesifik. Namun karena ini sifatnya umum ya, saya pun sempat ragu, apalagi sekarang ini memulai pengajian. Yang memulai itu ya susahnya luar biasa. Kemudian juga dipikir-pikir apa dulu yang harus dibahas. Ada permintaan udah aja membahas masalah amaliyah, fikih amaliyah. Ada juga yang membahas masalah lain. Kemudian saya sendiri berpikir apakah kajian ini harus sesuai tartib tanzil, membacakan ayat Al-Alaq dulu, kajian tafsirnya bagaimana sesuai urutan turunnya ayat, atau dari tartib tadwin, urutan penyusunan Quran dari bismillah dulu. Saya juga sempat memikirkan itu, ataupun apalah, dari mana dulu kita memulai. Memang segala sesuatu kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillah wa abta au ajdam. Memang bismillah itu memang apa ya, sebagai permulaan lah yang membawa kita bisa mendapatkan keberkahan. Amin.
Tapi di samping itu bismillah sendiri pun kan itu turunnya itu kapan gitu. Ini kalau melihat sejarah ke belakang. Sebelum ada bismillah itu apa dulu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Yang didakwahkan kepada umat itu apa dulu? Gitu. Itulah kajian yang rumit sebetulnya. Misalkan saya harus ngaji kitab Anu misalkan. Ya kitab Anu itu pasti punya spesifikasi. Taruhlah ada di IRM Baitul Huda ada kajian kitab Sulamut Taufik, itu mencakup syariah, tauhid, juga tasawuf. Ya. Tapi kadang saya berpikir gitu. Itu kan produk yang sudah jadi. Sementara orang untuk semangat ngaji dan juga semangat mengamalkan itu tidak ujung-ujung gitu. Mungkin kalau ngaji ya tinggal ngaji, tapi greget untuk sampai munculnya keseriusan ngaji itu seperti apa? Dari mana dulu gitu ya tahapan kita membimbing masyarakat supaya lebih siap dalam mencari ilmu juga dalam mengamalkannya. Ya, pada akhirnya hanya kepada Allah lah kita semua meminta pertolongan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang lebih benar, yang lurus, yang istiqomah, yang ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelumnya kajian online ini mungkin telah banyak. Jadi kalau mau yang ala kadarnya seperti pengajian saya ya silahkan, barangkali ada manfaatnya ya syukur kalau bisa ada manfaatnya. Ya kalaupun tidak, saya sarankan memang silahkan cari channel-channel kiai-kiai yang sudah tabahul, yang alim, ya, yang waro, silahkan, itu lebih baik lagi. Saya di sini hanya hanya memenuhi permintaan di antara sahabat Ansor supaya mengisi kajian secara online. Ngadaras. Jadi ya hitung-hitung ngadares seperti kata ya Pak Ketua. Ya juga anggap saja ini sebagai ajang tukar pikiran, karena bisa jadi dari penjelasan saya ada yang keliru, dan bahkan saya meminta kepada siapapun untuk mengingatkan saya jika saya keliru, mungkin dengan cara di inbox ya, dikomunikasikan. Insya Allah itu lebih baik. Nanti kekeliruannya, masukan-masukan dari sahabat-sahabat semua, insya Allah kita bahas di kesempatan yang lain. Anggap saja ini forum diskusi lah, bisa seperti itu ya, seminggu sekali insya Allah setiap malam Jumat ya, mudah-mudahan tidak ada hambatan apa-apa. Jadi intinya pengajian ini, kalau dikatakan pengajian mutlak, saya merasakan sendiri kedhaifan saya, kelemahan saya, dan kebodohan saya. Kalau dilihat oleh kiai-kiai tentu saya merasa malu sebetulnya. Namun ya kita jalani saja. Kekurangan mari kita perbaiki. Mudah-mudahan ada yang menunjukkan bahwa ini kurang, ini salah, keliru, kurang tepat dan sebagainya. Kalaupun ada kebaikan ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah para sahabat sekalian, kita mulai dari surat Al-Hadid ayat 3. Allah berfirman, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya
dialah Allah yang kalau menurut bahasa letterle yang awal, wal akhir dan yang akhir, maha akhir, wal zahir yang tampak, wal batin dan yang tersembunyi, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Kalau kita dikaji dengan nalar kita, bahasa awal itu seolah-olah ada permulaan, meskipun memakai kata al-awwal, gitu ya. Jadi yang paling awal. Yang namanya kata yang paling awal itu ada awalnya, kan gitu. Tapi Allah yang maha awal, seolah gitu. Demikian pula ya kata akhir, kata zahir, juga kata batin. Maka ini dijelaskan oleh hadis dari Nabi Muhammad SAW, antal awal falaisa qoblaka syai'un. Tuhanlah, Allah lah yang maha permulaan, yang tidak ada sesuatu pun sebelummu. Wa antal akhir falaisa ba'daka syai'un, dan Allah lah, Tuhan lah yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu apapun setelahmu. Wa antal zahir, dan Tuhan lah yang tampak, yang tidak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batin falaisa dunaka syai'un, dan Tuhanlah yang batin, yang tersembunyi, yang terdalam, yang tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Itu tafsiran dari hadis. Hadirin rahimakumullah. Lalu kenapa kajian ayat ini kita dijadikan sebagai bahan pengajian perdana? Karena ya sejauh ini saya memandang bahwa ayat ini justru mencakup berbagai macam rahasia, mencakup berbagai macam keilmuan. Karena segala sesuatu apapun itu perlu kajian awal, akhir, zahir, batin, gitu. Jadi misalkan kita ingin mengetahui sebuah benda, maka jika kita kaji awal, akhir, zahir, dan batinnya, maka kita akan bisa mengetahui sesuatu itu secara menyeluruh, tidak parsial. Ya, maka akhirnya itu wa huwa bikulli syai'in alim. Maka Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, dari sini saya jadikan sebagai sebuah konsep untuk mengetahui segala sesuatu, bahwa segala sesuatu itu harus ditinjau asal usulnya dan akan kemana akhirnya, bagaimana wujud nyatanya, dan bagaimana juga hakikatnya, substansinya, esensinya. Maka ketika kita ingin melakukan pengajian, sebetulnya yang saya pikirkan itu dari mana dulu. Kalau menurut ayat huwal awal, dialah yang maha awal, berarti kajian kita yang pertama adalah mengenal yang maha awal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mau ngaji kitab apapun tanpa mengenal Allah, bagaimana kita mau melaksanakan amalan-amalan, isi-isi kitab-kitab, nasihat-nasihat tanpa kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun cara dan tahapan mengenal Allahnya itu sesuai dengan kadar tingkatan pemahaman masing-masing, mungkin bisa jadi mengenal Allah hanya dengan kajian logika dulu, gitu ya. Misalkan tentang wujudiyah, atau kajian misalkan tentang sifat wujudnya Allah, qidamnya Allah, baqonya Allah, dan sebagainya dari aqaid iman.
meskipun kajiannya dari situ gitu ya, tapi sebetulnya yang akan saya bahas itu adalah mengapa gitu ya, mengapa kita harus menjadikan kajian tentang Allah itu sebagai yang pertama. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa awwaluddin ma'rifatullah, awalnya agama adalah mengenal Allah. Maka pantas saja Rasulullah SAW mendakwahkan ajaran Islam bertahun-tahun lamanya di Mekah selama berapa tahun? Ya, 13 tahun, 10 tahun mengajarkan tentang tauhid. Sahabat dulu terus diajari tentang ajaran tauhid supaya tauhidnya kuat. Dan terbukti juga ketika ada sahabat ketika Futuh Makkah, sahabat ingin sahabat yang ingin dibai'ah kepada Rasulullah SAW. Setelah membai'ah para lelaki dan giliran membai'ah para wanita, maka turunlah perintah agar jangan agar Rasulullah SAW itu mengecek dulu gitu tentang ketulusan dalam beragamanya. Artinya apa? Karena wanita itu memiliki tingkat keraguan yang tinggi, beda dengan laki-laki. Laki-laki itu bisa dikejar, bisa dikaji. Tapi bukan berarti saya juga agama memajinalkan wanita, meskipun wanita kan isi kita sebetulnya. Bukan memajinalkan, tapi itulah sebuah takdir. Laki-laki diciptakan untuk mudah yakin, kalau wanita diciptakan untuk mudah percaya. Jiwa bapak dengan jiwa ibu gitu, itu berbeda. Nah, maka di sini ada titik tekan supaya ketika membai'ah seseorang itu harus dengan selektif, karena nanti ke depannya ketika mau melaksanakan agama tapi bai'ahnya tidak selektif, janji setianya tidak selektif, nanti bisa mencoreng nama agama, bisa asal-asalan, dan mungkin bisa jadi Islamnya Islam KTP saja seperti itu. Jadi di zaman Rasul itu ada seleksi kemusliman gitu. Syahadatnya itu benar-benar harus murni syahadat gitu, benar mau masuk Islam, totalitas mau melaksanakan ajaran agama Islam. Maka kita memulainya kajian ini insya Allah dari kajian mengenal Allah, meskipun saya sendiri sebetulnya masih awam, namun mudah-mudahan seperti tadi dalam mukadimah, ini ajang silaturahmi ya, ajang diskusi juga. Silakan kalau ada masukan, nanti saya sebutkan ada masukan dari saudara kita gitu ya, tentang saya keliru, kalau memang keliru nanti insya Allah diklarifikasi. Nah, ketika kita taqarrub kepada Allah yang Maha Awal, itu yang perlu dikajinya itu tentang Allahnya, juga tentang sifat yang Maha Awalnya, asal usul dari segala sesuatu. Ini berlaku juga untuk keberhasilan kita di dunia apapun gitu. Ketika kita mau menggeluti sebuah bisnis misalkan, nah kita harus mengetahui latar belakang gitu, ingin mengetahui unsur-unsur kadar, potensi diri, potensi lingkungan gitu, dan sebagainya lah. Jadi kita harus mengetahui latar belakang dulu. Itulah al-awwal, yang maha awal.
kita bertaqarrub kepada Allah yang Maha Awal. Artinya kita harus senantiasa berpikir lebih radik. Bukan radikal dan nanti dimaknai dengan ekstrim, tapi mengakar, sebab musabab, asal usul. Nanti ketemunya ketika kita taqarrub kepada Allah yang Maha Awal, nanti kita ya ketika mengkaji asal usul nanti ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Namun meskipun pada kenyataannya tidak semua orang bisa mengkaji asal usul tapi sampai kepada Allah gitu. Itu bisa jadi faktor motifnya juga. Ingin mengkaji sesuatu hanya sebatas ingin mengetahui sebab sesuatu tersebut, tidak dilanjutkan kepada siapa yang menciptakan sebab itu, sehingga tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Maka lebih spesifiknya dari awal, akhir, zahir dan batin, kalau dalam agama itu awal itu kajiannya ahli thariqah, akhir itu kajian ahli ma'rifat, zahir itu kajian ahli fikih, ahli syariat, ahli fikih, dan batin kajian ahli itu hakikat, ahli hakikat. Jadi antara syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifat itu satu kesatuan. Jika kita mengetahui fikih saja, tidak mengetahui tasawuf, artinya kita mengetahui luar tanpa mengetahui dalam. Kita mengetahui thariqah tanpa mengetahui ma'rifat, artinya mengetahui awal tanpa mengetahui akhir. Jika kita hanya satu saja, tidak mengetahui semuanya, ya apa jadinya gitu. Tapi yang diharapkan oleh Allah itu bertaqarrub kepada Allah yang Maha Awal, akhir, zahir, batin. Syariat, thariqat, hakikat dan makrifat semuanya disatukan, jadilah kesatuan yang utuh tentang agama Allah. Bahkan dalam hukum sekalipun, hukum syariat, misalkan menurut hukum syariat ini hadisnya dhaif, gitu ya, lemah. Tapi misalkan Imam Ghazali itu mengecek ini menurut syariat, menurut ilmu luar, ini lemah karena ada sanad ini yang dianggap begini-begini. Gitu. Nah, tapi beliau itu tidak hanya mengandalkan ilmu syariat, karena kebenaran itu luar itu harus ada dalamnya. Yang namanya cangkang atau ya biang itu harus ada isinya. Gitu. Jika kita menawarkan sebuah ini loh syariat, ini loh fikih, aturan lah gitu, tapi tidak ada substansinya, ya apa jadinya gitu. Maka kebenaran itu ya jika luar ada isinya gitu ya, ada isinya ya, awal juga ada akhirnya. Jadi jangan sampai adanya sesuatu itu tidak dikaji awal juga, endingnya akhirnya akan kemana gitu. Termasuk juga pengetahuan tentang keaswajaan ya. Misalkan ini ada paham baru nih, paham baru membawa misi begini. Coba kita kaji awalnya, sejarahnya dari mana dan ujungnya akan kemana. Kalau kita dikaji awal dan akhir, pasti diketahui ini bohong nih, meskipun ngaku-ngaku Islam. Nah, suka mengerjakan amaliyah yang seperti umat Islam, sholat biasa, bahkan sholat sunat, puasa sunat, seperti umat Islam. Tapi kadang ketika nggak jelas awalnya ini siapa ini yang dibalik itu dan endingnya akan kemana itu, bisa jadi itu sebuah paham yang diprogram. Kan di sejarah kita akan mengetahui ada paham Khawarij itu, mereka sholat, mereka syahadat, mereka puasa, mereka sedekah, hafal Quran. Tapi mengapa kok endingnya itu membunuh sahabat? Membunuh sahabat itu umat Islam. Nah, maka dari situ kita perlu mengetahui siapa itu di belakang Khawarij itu, siapa, asal usulnya dari mana. Kita telusuri, oh jadi kita tidak akan tertipu dengan paham-paham yang mengatasnamakan Islam. Gitu ya, tidak akan sekali tertipu kalau kita mengetahui asal usul dari mana itu.
nanti juga endingnya pasti akan kemana itu. Nah, maka konsep ini adalah konsep yang menyeluruh menurut saya supaya kita bisa selamat. Nah, Imam Ghazali ya tadi terpotong ketika sebuah hadis dikatakan dhaif menurut syariat. Imam Ghazali ini ingin mengetahui hakikat hadis ini gitu. Bahkan apakah ini sampai dari Rasulullah SAW, sampai beliau istikharah mencari tanda, ternyata tercium bau wangi. Itu sebuah isyarat gitu bahwa ini sampai kepada Rasulullah SAW. Meskipun Imam Ghazali itu diceritakan sampai 70 kali bertemu dengan Rasulullah untuk mengkomunikasikan masalah-masalah agama. Jadi ya ada kalanya langsung ditanyakan, ada kalanya dengan cara dengan cara mengenal tanda-tanda kebenaran seperti tadi ada aroma wangi, itu bisa diketahui bahwa ini benar gitu. Karena tidak mungkin itu sebuah kebenaran tidak ada tandanya gitu, dan wangi itu simbol kebaikan. Nah, itu mungkin kajian orang-orang yang sudah lebih itu mungkin dari kholwah ya. Dalam kholwah itu nanti ada tanda-tanda rahasia-rahasia untuk mengungkap sesuatu yang tidak bisa dikaji oleh akal pikiran. Jadi artinya di sini begitu pentingnya mengenal dohir plus batin, tidak hanya mengenal duanya saja. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku yang saya cintai dan semoga Allah banggakan, bahwa kajian perdana ini, diskusi perdana ini, kalau ada yang merasa tersiram, yang mudah-mudahan dianggap tausiah. Mudah-mudahan kita memulai dari mengenal Allah yang maha awal ya, mengetahui, mengkaji asal usul supaya kita tidak salah arah, supaya kita tidak tertipu. Dan seperti halnya dalam ungkapan yang sering kita dengar, jangan lupakan sejarah. Itu juga bagian dari pentingnya mengenal asal usul. Nah, mungkin sekian dulu kajian perdana kali ini, karena kita dibatasi dengan waktu. Tanggung, tapi juga kita mempertimbangkan ini permintaan dari rekan-rekan. Yang mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersilaturahmi lagi, bisa mudzakarah bersama gitu dalam kajian berikutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah taufik untuk kita semua sehingga kita bisa selamat dunia juga akhirat. Sekian, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.